Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Ivo Dekirawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi nih kepada kawan-kawan bagaimana sih cara membuat presentasi yang menarik. Nah, biasanya kita membuatnya itu kan menggunakan PowerPoint ya, biasanya ya. Nah, kita coba cara yang lebih menarik, yaitu menggunakan salah satu website, yaitu namanya Prezi. Oke, gimana sih cara kita menggunakan Prezi? Coba kita buka Google Chrome terlebih dahulu, yaitu kita ketik aja di sini Prezi ya. Nah, dia akan ada yang di paling pertama, yaitu prezi.com. Kita klik. Oke. Nah, caranya kita perlu melakukan sign up terlebih dahulu, atau kita perlu mendaftarkan diri kita terlebih dahulu ke sini, ke Prezi ya. Caranya klik aja get started atau sign up juga nggak masalah. Oke. Nah, jika kawan-kawan ingin mengisinya manual, boleh kawan-kawan isikan di sini first name-nya, kemudian last name-nya, emailnya, passwordnya, kemudian diklik ini. Ini untuk checklist bahwa kita bukanlah robot ya. Kemudian di sini ada juga info kalau kita itu telah berumur lebih dari 13 tahun. Oke. Nah, jika kawan-kawan memiliki akun Facebook, akun Apple, akun Google, atau akun Microsoft, itu lebih memudahkan kita. Jadi tinggal kita pakai akun yang udah kita punya, nanti dia langsung login, kita nggak perlu ngisi lagi ini akunnya. Oke, karena saya sudah membuatnya di presentasi saya pindah ke bagian tab yang ini ya. Nah, ini saya sudah login sebagai akun Google saya coba get started aja. Nah, ini bakal masuk ini langsung. Coba sign up. Oke. Login ya, karena kita udah punya akun. Karena kita udah punya akun, kita klik login with Google. Nah, oke. Di sini saya sudah berhasil login ke menggunakan akun saya. Nah, nanti sebelum itu, setelah kita mendaftar itu, nanti akan ada beberapa pilihan. Itu pilihan dari kita itu ada untuk bisnis, untuk education, ataupun untuk lain-lainnya. Nah, saya pilih ini bagian untuk bisnis. Jadi akan muncul tampilan seperti ini untuk bagian bisnisnya. Nah, ini kan lebih ke arah bisnis ya. Kayak quarterly business review, kemudian work desk, kemudian strategic planning, kemudian round up meeting, dan bla bla bla. Ini ada business plan juga. Nah, kita bisa menggunakan template ini biar lebih biar lebih mudah. Kalau kita membuat template sendiri juga bisa, tapi kita kan untuk mempermudah kita, jadi kita menggunakan template yang udah ada aja, dan itu lebih menarik sih. Coba kita bikin ya salah satu template ya ini. Nah, kita bikin yang strategic planning ya. Kita coba lihat template seperti apa. Nah, sebelum kita menggunakannya, kita bisa melihat dulu nih. Nah, kita bisa melihat dulu bagaimana sih tampilnya saat kita menggunakan template ini. Nah, contohnya pas kita klik ini, wah, dia bakal zoom sini ya. Kemudian ini ke sini. Kemudian lagi ke sini. Oke, lanjut. Kita coba lagi ya. Nah, dia bakal ke sini lagi nanti ya. Oke, kritis. Nah, menarik kan? Kalau kita menggunakan ini, kita udah otomatis ada animasinya yang kita mempermudah kita. Oke, kita lihat lagi. Oke, seperti itu dia tampilannya. Nah, kalau kita menggunakan template ini juga bisa, atau kita mau pilih template yang lain juga nggak masalah sih. Contohnya kita pilih lagi yang paling beda ya. Ini ada macam-macam sih template yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini resume, kemudian tablet, timeline, personal story misalnya. Kalau kawan-kawan mau bikin personal story, coba kita lihat. Nah, oke. Coba kita tes dulu ya, gimana sih cara pakainya. Nah, kita bikin dulu. Coba kita bikin
presentasinya kehidupanku misalnya gitu ya. Oke, namanya. Kemudian ini boleh pilih siapa yang bisa melihat ini, apakah setiap orang yang ada di web ataupun yang saya share aja. Oh, ini nggak bisa ya. Ini bisanya hanya kalau kita melakukan yang bukan free. Oh, bisa ya, free trial. Nah, tapi nice choice-nya kita menggunakan yang bisa dilihat orang aja ya. Ini kan untuk lebih udah lebih privacy. Kalau ini kan pakai free trial, tapi nanti kita mesti bayar ini $7 per bulan, atau bill annually gitu kan. Nah, kalau kita mau gunakan yang gratisan aja, kita gunakan yang ini aja sih, Anyone on the web. Ya, walaupun ya bisa dilihat oleh orang-orang sih punya kita gitu. Coba kita continue. Ya, kalau misalnya kawan-kawan mau menggunakan untuk yang lebih privacy, ya kawan-kawan bisa langganan sih gitu. Nah, coba kita ubah-ubah ya, testing. Nah, di sini kita coba edit dulu bagian yang pertama untuk tampilannya. Kita coba edit, oh bisa ditarik-tarik seperti itu. Oke, ini kalau kita klik bisa ya, kalau kita mau nambahkan. Nah, pergi ke arah sini, ini kita mau ganti foto nih, kita bisa insert. Nah, mau insert image atau apa juga nggak masalah. Nah, ada free image ya yang bisa kita gunakan, atau kita mau upload dari foto boleh juga seperti itu. Misalnya saya coba ya. Nah, saya tambahkan di sini juga nggak masalah ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba kehidupanku. Di sini kita hapus saja, delete, tekan delete di keyboard boleh. Ini adalah cerita tentang kehidupanku. Oh sorry, typo. Oke, kemudian kita kesini lagi. Boleh kita edit lagi. Di sini kita mau ganti juga nggak masalah. Aku adalah seorang programmer misalnya gitu ya. Oke. Programmer itu adalah passionku. Sejak beberapa tahun yang lalu aku menemukannya. Oke, seperti itu ya. Kita coba lagi, balik ya. Kita scroll down atau scroll ke bawah ya, boleh. Kalau menggunakan mouse. Oke, di sini kita udah. Kita coba present dulu ya, kayak mana sih bentuknya. Oke. Nah, ini dia. Menarik sih. Nah, aku adalah programmer adalah passionku sejak beberapa tahun yang lalu. Oke, ini kan karena kita belum kita edit yang bagian lain kan. Nah, ini masuk sini lagi, ke sini, kemudian balik lagi kan. Nah, ke slide yang selanjutnya kan, ke sini. Oke, nanti ke bawah. Ini boleh kita tambahkan dari sini kan, kemudian nanti dia ke sini. Oke, ke atas sini ya. Oke, ke bawah rupanya. Nah. Oke, seperti itu sih tampilannya ya. Kalau mau ditambahkan juga boleh ya. Ini harus kita rubah. Bentar.
back to edit dulu ya, sorry. Nah di sini kehidupanku, menarik sih. Nah ini boleh tambahkan apa aja misalnya. Kalau misalnya kita berhubungan dengan IT ya, ada perusahaan kan ya, kita bikin ini sama company-nya apa. Programmer live. Oke. Di sini boleh tambahkan logo atau kita mau hapus juga nggak masalah sih, bebas yang mau kita mau bikin seperti apa. Oke, kita coba ini apa sih ya, topik. Coba. Oh, untuk menambahkan topik baru. Kita Ctrl Z, coba Ctrl Z lagi kalau kita mau ngunduhnya. Untuk membalikannya, oh bisa juga klik ini atau redo ya. Nah, ini untuk redo. Oke, kemudian kita coba lagi. Ada preview presentation. Ini apa ya? Oh, ini kalau unlock features ya. Nah, ini ada fitur-fiturnya, present, multi project. Oh, ini kalau kita menggunakan free trial ya, dan 7 bulan per bulan, 7 dolar per bulan maksudnya. Nah, bisa kita rubah menjadi PowerPoint. Ini kalau video juga yang desain. Tapi kalau kita cukup sih kalau untuk menggunakan yang free aja untuk presentasinya seperti ini, nggak masalah sih kalau menurut saya. Soalnya kan udah tersimpan juga sih secara sinkronisnya, kita nggak perlu save. Oke, kita coba balik ke dashboard ya. Nah, ini dia all project atau project yang udah saya bikin sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu sih cara untuk membuatnya. Coba kita lihat lagi yang lain. Di sini ada Prezi video. Oke, ini coba saya nggak mau bikin yang ini ya, saya cuma mau presentasi aja tadi. Oke, ini bisa lihat. Kalau misalnya kawan-kawan bingung gimana sih cara memulainya, kawan-kawan bisa juga sih melihat ini. Gimana sih getting started in Prezi. Kebetulan saya juga baru nyoba sih ini. Jadi baru-baru nyoba juga. Sebenarnya udah lama tahu, cuman saya baru-baru pertama kali nyoba gitu. Nah, ini juga ada nih kalau kawan-kawan ini tinggal learning HTML, keren banget nih kan. Coba kita lihat. Tentang apa ya? Wah, ini keren juga nih. Coba kita create your own. Seperti ini contohnya sih ya. Nah, copy. Nah, kita coba jalankan, kita edit. Tinggal kita ubah-ubah ya. Yang penting ini sih kita butuh koneksi internet ya, karena kan kita mengeditnya secara online seperti ini, jadi kita perlu sih untuk melakukannya. Ini coba kita gunakan fitur share ya. Oh, ini untuk kolaborasi, kemudian untuk menempatkan linknya. Nah, kita mau bikin link. Kalau coba share yang lain, coba kita bisa live Prezi atau kolaborasi, tambahkan kawan seperti apa gitu. Oke, boleh sih kita gunakan fitur itu. Kita balik lagi ya ke sini aja. Nah, sepertinya cukup sih untuk presentasi tentang Prezi. Sini ada fitur notifikasi juga. Menarik sih menggunakan Prezi ini dibandingkan kalau kita menggunakan edit kan secara biasa, kita menggunakan lebih menarik kalau kita menggunakan Prezi. Ini udah lama, cuman kan selalu diupdate ya Prezi ini, biar ya tahu sendiri sih kalau misalnya fitur itu kan harus selalu diupdate oleh pihaknya tertentu gitu. Kalau ini library, oke, library, oh ya, ini dia yang bisa kita gunakan. Ini BrandKit apa ya? Kalau kita menggunakan lisensi ya,
Your team on brand. Oh, menggunakan on brand. Oke. Mungkin itu saja sih ini untuk tombol logoutnya. Bagaimana cara untuk membuat presentasi yang lebih menarik menggunakan Prezi ya. Tinggal kawan-kawan ikuti aja. Tinggal kawan-kawan desain secara lebih menarik untuk presentasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video-video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.